Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Berita Jawa Timur. Sebanyak 60 lansia di Kecamatan Selorjo, Kabupaten Blitar diduga mengalami keracunan massal. Kejadian tersebut bermula saat mereka mengikuti program posyandu lansia dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang diberikan oleh panitia. Keracunan massal yang dialami 60 lansia ini terjadi di Desa Sidorjo, Kecamatan Selorjo, Kabupaten Blitar. Diduga para lansia ini keracunan setelah mendapat makanan kolak kacang ijo. Namun beberapa saat mengonsumsi makanan yang diberikan panitia tersebut, para lansia secara berurutan mengalami mual, muntah, dan diare. Dari 60 lansia yang mengalami keracunan, 19 diantaranya masih dirawat jalan. Sementara 41 lansia yang kondisinya mulai membaik mendapat rawat jalan. Seluruh korban keracunan dirawat di 4 rumah sakit. Rumah sakit Ngudi Wloyo Wlingi, Puskesmas Kesamben, klinik swasta, dan Puskesmas Selorjo. Pada saat itu disajikan ada tes kesehatan berupa tensi, kemudian cek kesehatan lainnya, dan penyajian konsumsi berupa kolak kacang hijau dan pisang ambon. Jadi ada terdata itu sekitar 57. Kemudian besoknya informasi dari Bidan Boro itu para peserta yang lansia kemarin itu, posyandu itu ada yang gejala muntah-muntah, mual-mual. Polisi masih melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut. Untuk mengetahui pasti penyebab keracunan, petugas telah membawa sampel minuman untuk diuji di laboratorium. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Puluhan warung remang-remang berkedok warung kopi di Ponorogo ditutup. Proses penutupan sempat diwarnai protes oleh pemilik usaha. Tindakan tegas aparat dilakukan setelah ada temuan dari 191 pekerja warung, 24 diantaranya suspek menderita HIV. Mengetahui rumahnya yang disewa untuk dijadikan warung kopi akan disegel, seorang wanita Parubaya ini melakukan protes. Dia juga melarang Satpol PP melakukan penyegelan. Selain mengaku tidak ada pemberitahuan, juga berdalih rumahnya berada di luar tanah milik desa yang dijadikan pasar. Meski mendapat protes, petugas Satpol PP bersama anggota TNI Polri tetap melakukan penyegelan 27 warung kopi yang berada di kawasan Pasar Janti, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Penutupan kawasan pasar yang berubah menjadi lokalisasi disebabkan banyak pekerja warung kopi yang tertular penyakit HIV. Hasil tracing yang dilakukan April 2025 lalu ditemukan dari 29 pekerja, 5 diantaranya positif HIV. Para pekerja yang kena tracing positif ini kemudian ditembakkan di mana? Sebagian sementara ini masih di Dinsos, ya, di tempat rumah singgah. Mungkin nanti dalam waktu dekat ini akan dikembalikan ke masing-masing daerah dan kita serahkan ke, kalau yang luar daerah itu ke Dinsos masing-masing kabupaten kota, kalau yang Ponorogo nanti di kepala desanya. Sedangkan tracing yang dilakukan Dinas Kesehatan di seluruh warung, esek-esek dan tempat hiburan malam di Kabupaten Ponorogo, dari 191 pekerja yang dilakukan pemeriksaan, 24 diantaranya dinyatakan suspek HIV. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Aparat Polda Jawa Timur menggelar operasi pekat atau penyakit masyarakat yang diantaranya mencegah aksi premanisme. Selama 11 hari operasi pekat, jajaran Polda Jatim telah menahan 1.425 orang yang terlibat kasus premanisme. Patroli dan sweeping aksi premanisme diantaranya digelar di kawasan industri dan pergudangan Margomulyo, Surabaya, Senin siang. Patroli melibatkan sebanyak 78 personil dari lintas satuan kerja Polda Jatim. Hal ini untuk memastikan tidak ada aksi pemalakan atau pemerasan di kawasan pergudangan maupun industri. Patroli juga dilakukan di kawasan wisata Kebun Binatang Surabaya untuk merazia juru parkir liar yang biasanya mematok tarif tinggi kepada kendaraan wisatawan. Selama 11 hari operasi penyakit masyarakat atau pekat, jajaran Polda Jatim telah menahan 1.425 orang yang diduga terlibat kasus premanisme. Dengan sasaran yang sudah kita laksanakan selama 11 hari ini,
Operasi premanisme berjalan selama 14 hari, di mana hari ke-11 ini kita sudah mengamankan sebanyak kurang lebih 1.425 orang dengan kasus 1.312 kasus. Operasi Pekat tahun 2025 digelar jajaran Polda Jatim selama 14 hari hingga tanggal 15 Mei 2025 mendatang. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Jelang Idul Adha, harga penjualan sapi kurban di Tuban melonjak. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.